Dokumen apapun itu sudah tidak sanggup lagi untuk memalsukan dirinya, apalagi dipalsukan oleh manusia. Jadi mohon maaf, para pemalsu ijazah, Anda kudet. Para pemalsu ijazah, Anda kudet. Tifa, kau kalau ngomong jangan sembrono lah. Bahas soal ijazah palsu tapi duduknya di sebelah Rismon. Astaga, itu sama aja kayak teriak copet pas lagi duduk di samping maling dompet. Wajar aja Rismon kaget, matanya hampir copot, jantungnya udah kayak mesin cuci mode spin. Prabowo Subianto, dan ini sangat memalukan. Ilmu pengetahuan itu tidak dihakimi, tapi diperdebatkan di ruang terbuka dan dibuktikan secara bersama-sama. Hakim nggak tahu apa-apa. Heran aku dengan orang ini. Ngapain juga ke komisi DPR? Katanya sudah ke PBB internasional, ngapain lagi ke DPR? Lu kan pernah bilang, dia gila, saya gila. Jadi untuk melawan Jokowi itu perlu orang-orang gila. Kata lu pernah begitu kan? Jadi siapa yang mau percaya dengan omongan lu? Kalau yang percaya dengan omongan lu berarti orang-orang gila juga. Paham lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon yang makin kesini makin rajin sekali ngamuk-ngamuk. Aduh, nggak ada yang membantunya, bukan membuatnya semakin sadar gitu ya, bahwa kelakuannya salah dan perlu bertaubat. Dirinya malah ngamuk-ngamuk nggak jelas. Minta tolong kok ngamuk-ngamuk, mon. Ya, mungkin saja itu efek ya, sebentar lagi yang bersangkutan akan menjadi tersangka dan meringkuk di balik jeruji besi. Dan udah keren-keren nih kan, macak ngamuk-ngamuk, malah disindir oleh si dokter Mangkrak. Katanya, orang yang hari gini masih memalsukan ijazah, itu adalah orang yang kudet katanya, kata si dokter Mangkrak. Kalau menurut saya sih bukan kudet lagi ya, tapi koplak. Mendengar itu Rismon langsung terkejut teman-teman ya, terkejut seterkejut-kejutnya. Karena kelihatan sekali menurut saya si dokter Mangkrak ini sedang menyindir sahabatnya itu, yaitu si Rismon yang ijazah S2, S3, S4, S5 yang tidak jelas. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo Subianto, dan ini sangat memalukan. Ilmu pengetahuan itu tidak dihakimi, tapi diperdebatkan di ruang terbuka dan dibuktikan secara bersama-sama. Hakim nggak tahu apa-apa. Berapa kali saya menjadi ahli di kasus Bina Cirebon, di kasus Jessica Wongso. Mereka jelas-jelas merekayasa kepolisian itu dan tetap menang. Inilah potret hukum di Indonesia. Tetapi sebagai orang yang punya kesempatan untuk memperjuangkan ini, kami tidak mempedulikan sama sekali hasil akhir. Pak Prabowo Subianto, kalau ini diteruskan ke persidangan dan menjadi warisan demokrasi di zaman rejim Anda, ilmu pengetahuan itu dihakimi, disidang dan diputus bersalah, itu jadi warisan Bapak. Kalau ada sanggahan dari pihak UGM, pihak Jokowi, tulis dong buku. Kita dulu terbiasa diajari oleh dosen kita, lu boleh salah, skripsimu boleh salah, tetapi jangan bohong kau. Dan itu yang salah hasil produk skripsimu itu akan diteliti oleh mahasiswa lain. Makanya skripsi itu diletakkan di perpustakaan, diuji oleh bukan hanya mahasiswa jurusan itu saja,
Seperti saya ke perpustakaan Elektro ITB, ke perpustakaan Elektro UI ketika Mon, gini loh Mon ya, secara psikologi orang waras Mon ya, orang minta bantuan, minta tolong, itu ngomongnya itu baik-baik Mon. Diksinya dipilih ya kan, dipertimbangkan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Mon. Gesturnya diatur sedemikian rupa ya untuk menunjukkan bahwa dirinya sangat hormat sekali dengan orang yang dia harapkan memberikan bantuan, ya kan? Kemudian apalagi ekspresinya, intonasi ketika berbicara, semuanya diatur sedemikian rupa Mon. Lah kau ini aneh sekali Mon, kau ini memang aduh anomali ya, seperti di Tungtung Sahur itu Mon. Minta tolong tapi marah-marah, ngejek-ngejek, malah mengatakan rejim Prabowo sangat memalukan. Aduh teman kau ini lanjut. Dokumen apapun itu sudah tidak sanggup lagi untuk memalsukan dirinya, apalagi dipalsukan oleh manusia. Jadi mohon maaf, para pemalsu ijazah, Anda kudek. Para pemalsu ijazah, Anda kudek. Tifa, kau kalau ngomong jangan sembrono lah, bahas soal ijazah palsu tapi duduknya di sebelah Rismon. Astaga, itu sama aja kayak teriak copet, pas lagi duduk di samping maling dompet. Wajar aja Rismon kaget, matanya hampir copot, jantungnya udah kayak mesin cuci mode spin. Ijazah Rismon S3 dari Jepang kan juga palsu. Dia langsung kaget saat kau bilang tukang pemalsu ijazah itu kudet. Dipikirnya kau lagi nyindir Rismon. Tuh lihat muka si Rismon, langsung kecut kayak bau ketek. Makanya, Tifa, jangan sembarangan ngomong ijazah palsu. Kasihan Rismon. Sekali dengar kata ijazah bodong, dia langsung keringetan dingin, keringetnya kayak got mampet, bau, kental dan menjijikan. Aduh, saling sindir sekarang. Kita tengok aja besok ya kan, Rismon mau menyindir apa itu si dokter Mangkrak. Mon, jangan mau kalah Mon. Sindir itu si dokter Mangkrak ya kan. Hari gini ada orang ngaku dokter tapi nggak pernah buka praktik ya kan. Itu koplak gituin Mon. Masa dia nyindir hari gini memalsukan ijazah itu kudet, kan bikin kau kaget Mon ya kan. Itu kan sama saja kau sedang disindir oleh saudara kau sendiri. Teman, kurang ajar si dokter Mangkrak itu ya kan. Ternyata dia musuh dalam selimut Mon ya kan. Dia menyindir ijazahmu S1, S2, S3, S4 sampai S7 yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Kami butuhkan supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Heran aku dengan orang ini. Ngapain juga ke komisi DPR? Katanya sudah ke PBB internasional. Ngapain lagi ke DPR? Ke DPR yang mau dibanggakan buku. Kata Roy gitu. Dan emang DPR itu yang kalian hadapi itu orang bego gitu loh. Itu buku yang kalian andalkan, kalian banggakan itu adalah buku bukti lagi. Itu buku pendidikan cara memfitnah kalian. Itu sebenarnya buku itu. Jadi buku itu tidak bermanfaat untuk kemajuan negara atau apapun, untuk keperluan ibarat kata masyarakat udah penting. Karena buku yang kalian ciptakan itu Tifa yang bego ya dan Roya, itu buku panduan cara memfitnah kalian. Itu aja sebenarnya. Jadi ngapain juga mau mengandalkan buku praktek cara memfitnah kalian itu ke komisi DPR itu. Kan sudah
ke internasional, ke PBB, lah ngapain lagi ke DPR? Kalian juga nggak bakalan percaya juga. Dan juga pertama kalian dapat aja, dan juga nggak ada juga yang mau nerima kalian. Kalian kemana-mana sudah buntu semua kan. Ngapain lagi? Komnas HAM sudah kemana-mana, sudah ya kan, jalan buntu semua kan. Ya sudah, nanti tunggu aja di pengadilan, bawalah itu bukti fitnah kalian itu loh, yang kalian bukukan itu nanti di pengadilan. Udahlah, buat pendukung Roy, Tifa, Rismon, Rija Fadilah yang bego-bego itu, pertahankan tuh andalan kalian tuh, memperjuangkan agar cepat masuk. Ada ya. Aduh, iya. Nanti saya juga menduga gitu ya, pada saat di sidang nanti si RRT itu juga harus diminta untuk mempertanggungjawabkan buku yang mereka tulis ya. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya buku itu justru akan menambah masa hukuman mereka, ya kan? Iyalah, karena fitnahannya tidak hanya disampaikan secara ujaran ya, tetapi juga dibukukan. Coba bayangin. Aduh, ini menurut saya fitnah yang paling niat gitu kan. Karena biasanya orang memfitnah itu ya hanya menebarkan war gitu ya, ngomong sana ngomong sini ya kan, jual sana jual sini. Ini enggak, nulis buku. ada aja. Lanjut. Menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Pret. 93%. Itu angka dari mana? Serius nanya, angka dari mana itu, Tifu? Paling yang percaya itu gerombolan lu doang. Siapa gerombolan lu? Saya sebutin di sini. Pertama, manusia-manusia sakit hati. Kedua, orang-orang pecatan. Ketiga, orang-orang yang tidak kepake semasa Pak Jokowi menjabat. Terus HTI, FPI yang nyata-nyatanya dibubarkan semasa pemerintah Pak Jokowi. Paling itu doang yang percaya. Berapa persen sih kalian? Itu satu. Terus yang kedua, kalau seandainya 93% orang yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kenapa beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 periode? Kenapa? Kan tadi lu ngomong 93% yang percaya. Berarti yang nggak percaya itu hanya 7% dong. Tapi kenapa Pak Jokowi dipilih rakyat? Makanya mikir pakai otak, ya. Terus yang ketiga, ya, ini perlu lu ketahui nih. Siapa juga yang mau percaya dengan omongan lu? Sedangkan lu sendiri sudah menyatakan lu itu orang gila. Jadi siapa yang mau percaya dengan orang gila? Kalau kita nggak mau tuh gila kayak lu ini. Lu kan pernah bilang, dia gila, saya gila. Jadi untuk melawan Jokowi itu perlu orang-orang gila. Kata lu pernah begitu kan? Jadi siapa yang mau percaya dengan omongan lu? Kalau yang percaya dengan omongan lu berarti orang-orang gila juga. Paham lu? Yang percaya omongan lu berarti orang gila juga. Ya iyalah, ya kan, manusia ini katanya Nikola Tesla itu akan berkumpul berdasarkan frekuensinya masing-masing. Orang gak akan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, kurang lebih seperti itulah menurut pepatah Cina zaman Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang percaya bacotannya si Maling Panci, Dokter Mangkrak, ya krisis moneter dan lain-lain, itu ya sefrekuensi dengan mereka. Ya itu kurang 1 sendok, ya kan. Tapi kalau menurut saya sih bukan hanya kurang 1 sendok ya, ini sudah parah gitu.
Ini kurang 1 ember ya. 93% rakyat Indonesia percaya ijazah Jokowi palsu. Dari mana ceritanya, Pret? Begitu demo yang nongol cuma 30 biji. Lanjut. Saksi ahlinya Pak Jokowi atas nama Joshua Sinambela selaku ahli digital forensik, dia mengatakan bahwasanya minggu ini dia akan dimintai keterangan oleh penyidik dalam hal berita acara pemeriksaan sebagai ahli digital forensik. Nah, karena memang beliau sudah diperiksa sebagai saksi digital forensik, tentu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, penyidik akan melakukan gelar perkara. Apakah penyidik akan menetapkan tersangka ataupun menghentikan penyidikan, di hasil gelar perkara inilah yang memutuskan semuanya, seperti itu. Tapi menurut perkiraan Bang Fitra, ketiga orang ini akan naik menjadi tersangka kah atau bukan 3. Jadi ada 12 teman-temannya sebagai terlapornya di Polda Metro Jaya. Salah satunya termasuk ada Abraham Samad di situ sebagai terlapor. Dan 12 orang ini tentu sudah dimintai keterangan oleh penyidik untuk dilakukan pendalaman terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sesuai dengan tempus delicti yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Karena pelapornya ini bukan hanya Pak Jokowi aja, ada 4 orang pelapor di sini, termasuk dari Pradi Bersatu dan kawan-kawan. Nah, dari situlah Pak Jokowi menyampaikan bahwasannya yang dilaporkan itu peristiwa. Jadi kalau dibilang peristiwa pidana dilaporkan itu nggak bisa, itu salah besar. Karena di dalam hukum itu sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, melaporkan suatu peristiwa pidana itu legal dan sah. Nggak mungkin kita harus tahu nama-namanya siapa pelakunya gitu. Tapi yang pasti ketika memang saya dalam menjalankan tugas dan saya dipercaya untuk memberikan pandangan dari segi praktisi, saya akan memberikan praktisi sesuai dengan pandangan hukum. Jadi kalau saya benci dengan Rasul, enggak. Kita tetap percaya kepada proses hukum dan kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Selain dilaporkan terkait ijazah Jokowi, beliau juga dilaporkan Jenderal Soewobo terkait pencurian aset negara gitu. Ya, saya kira setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan. Karena apa? Itulah saya bilang juga kepada Rismon. Rismon jangan terlalu banyak bicara. Karena kalau terlalu banyak omon-omon, banyak yang nggak suka dan sakit hati sehingga orang melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Firdaus Obowo tadi. Nah, tinggal sekarang ini saya lihat Rismon udah mulai insaf ya. Karena udah dicari-cari masyarakat nih keberadaannya di mana gitu loh. Jadi saya kira bagus langkah dia itu yang memang silent of majority ya, dengan tindakan-tindakan yang memang tidak melakukan kompresi dan hal lainnya, itu akan mereduksi amarah daripada masyarakat banyak ini. Mungkin boleh terakhir pesan-pesan buat Roy Suryo CS. Pesan-pesan kepada Roy Suryo CS bahwasanya keluarga adalah harapan dan kehidupan kita semua. Bagaimanapun ceritanya, Anda sehebat apapun, ketika Anda kembali kepada rumah, Anda mencarikan kedamaian dan ketenangan. Karena ketika memang kita sudah bermasalah hukum, tidak akan ada orang yang mau bela kita karena kita sudah terseret dengan hukum. Makanya berpikir jernihlah, jangan konyol, karena sehebat apapun kita di luar, tetap kita kembali kepada rumah. Gitu. Ya, saya sangat mengapresiasi, bersyukur begitu ya, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Fitra barusan itu benar-benar terjadi gitu ya. Fitra Romadhoni, pengacara Mawar Merah gitu ya. Karena sebentar lagi Joshua Sinambela akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi lah, kurang lebih seperti itulah ya, keterangan terkait tuduhan ijazah palsu. Ya, konsekuensinya ya biasanya dalam waktu dekat akan meminta tumbal lah sebagai tersangka ya. Saya berharap lah jangan terlalu lama, ini orang biar dapat pelajaran lah ya kan. Fitra Romadhoni bukan cuma 3 tersangka, tapi ya harus banyak lah, 6, 7, 8, 9, 12 gitu loh. Kalau perlu 20, semua itu kandangin semua. Biar aman bangsa dan negara ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya,
atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.